Loh, Senin mawon. Selasa di Tarik Pagi. Oke kali. Siap. Semua guru-guru dan siapa yang pengen ikut boleh aku tahap awal program itu dari sini jadi kita menawarkan kalau udah nggak ada yang mau ya kita tapi kan kita Oh, udah ready. isi malah oh iya tapi lo perhatikan lo Bupati. ya perjanjian alangnya lo gak tau kecuali ya misal apa video atau foto uploadnya atau sendiri tidak usah media atau dia sendiri saja Mas Pak. Ini kan maaf banyak ngobrolnya, maaf yang ngobrolnya di kolase. Sempat bahwa gaji ya Tapi kan orang tuanya juga harus tanda tangan. Mbak sudah ya, Mbak kan sudah ya. atau sudah Iya. Ada grup pinggir kali. Bu, aku bingung mau pakai apa, jadi yang estetik itu Bu. Grup pinggir kali. Estetik. Ayamnya diajak. Iya ayamnya nanti tak ajak ya. Siapa Bu? Ayam. Ayam. Boleh diajak, bawakan pisau ya. Kemarin tuh ya kan tak kasih air kan sini gini. Loh kok ayamku kok telas kabeh. Iki lho apa namanya sayapnya semua badannya lima-limanya itu telas iki lho Mbak. Berenang. Kan kasih malah airnya itu makanya jangan pakai itu kan airnya pakai mangkok segini ta berenang ya nyemplung nanti mata beliin yang kecil itu kan ada yang sayang gede itu kan ah iya Dia pakai biasa aja. ah menyesuaikan kan pakai air segini tuh ya pakai kotak itu ya aku terus apa basah semua baju ininya apa ininya bulunya nyemplung berenang habis makan berenang itu
berdoa mulai pengajian. Tapi masih karena Moga Bapak Ibu yang masih ada di luar segera merapat di ruang guru karena acara akan segera dimulai. Pak Ida bisa bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sampun makan siang ya? Belum, ada belum nih. Belum yang kedua kalinya, belum ada. Oke, ini masih persiapan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sukidin APD dan Bapak Uda yang masih terus memberikan materinya karena ada beberapa yang tadi belum sempat disampaikan. Kemudian nanti juga ada submitted dan yang terakhir adalah tanya jawab, sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu nanti dipersilahkan langsung. Kalau ada kesulitan masih di balik layar kita masih bisa lewat grup WhatsApp juga kita masih bisa untuk melakukan tanya jawab. Jadi itu mari kita dengarkan dengan bersama. Kalau nanti kurang jelas, Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan, sehingga nanti kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bisa kita praktekkan, sekaligus meningkatkan kompetensi kita selanjutnya. Terima kasih. Demikian kepada Bapak Dr. Sukidin APD kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, kita memasuki sesi yang kedua dan mudah-mudahan ini lebih cepat ya. Katanya Pak Jika itu kan lebih cepat lebih baik kan itu. Kemudian sebelum ini disampaikan Pak Uda ya terkait dengan simulasi ya, istilahnya simulasi bagaimana submit pada jurnal gitu ya. Dan kemudian perlu kami sampaikan bahwa selama ini penerbit jurnal itu masih didominasi oleh perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau kita nanti ingin submit jurnal, ya kita submitnya akan pengelola jurnal di perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau kita pendidikan, ya berarti jurnal-jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi yang ada prodi pendidikannya. Jadi seperti di UM itu di prodi yang ada pendidikannya, misalkan pendidikan ekonomi, pendidikan sosiologi, pendidikan kimia, gitu ya.
Tapi kalau di UNED itu karena universitasnya ada FKIP-nya, berarti nanti prodi pendidikan yang ada di FKIP. Sehingga Bapak Ibu, kalau nanti mungkin dari dosen guru-guru yang masih muda ini kan bisa melacak sendiri ya, sehingga ini simulasinya seharusnya bisa selanjutnya bisa melacak sendiri atau bisa browsing sendiri, yaitu mencarinya yaitu jurnal-jurnal pendidikan nanti. Jadi misalkan pendidikan kimia ya pendidikan kimia, atau ada juga jurnal yang semacam bunga rampai, pendidikan tapi bunga rampai, sehingga kalau kita guru mungkin temanya tema pembelajaran, ini kan berarti semua jurusan bisa menulis di situ, semua prodi bisa menulis di situ. Seperti di UNED ini ada jurnal pancaran pendidikan, nah itu juga untuk semua dosen FKIP bisa masuk di situ. Untuk semua dosen guru, semua jurusan juga bisa masuk di situ. Artinya guru kimia juga bisa, guru sosiologi juga bisa gitu. Jadi lebih ke pendidikan secara general. Sehingga sebelum kita submit memang kita harus melihat jurnal apa yang kita tuju. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada deskripsinya. Jadi jurnal itu memuat apa saja. Jadi Bapak Ibu perlu mencari itu, sehingga nanti apabila itu kita temukan dan kita masuk di situ, berarti kita boleh menulis di situ. Seperti kemarin ada jurnal social education. Nah, jadi social education itu ketika jurnal saya yang pariwisata tadi saya masukkan ke sana, itu ditolak karena ini adalah jurnal sosiologi atau jurnal ilmu sosial murni. Jadi yang dimaksud dengan social education itu adalah jurnal pembelajaran tentang ilmu-ilmu sosial. Jadi kalau kita bidangnya IPS ya, tentang pembelajaran IPS, misalkan tentang media pembelajaran, tentang bahan ajar IPS gitu ya. Jadi semuanya terkait dengan IPS tapi dikaitkan dengan edukasinya, dengan pendidikan atau dengan pembelajaran. Jadi kalau murni itu juga berarti ke murni. Sedangkan Bapak Ibu kan bidangnya pendidikan ini ya, katakanlah kita supaya relevan dengan bidang kita, tema-tema riset kita yaitu riset pendidikan, atau kalau tadi ada artikel non penelitian berarti juga harus yang pendidikan. Sehingga jurnal yang kita tuju itu ada dua, ada jurnal pendidikan secara umum, dan yang kedua ada jurnal pendidikan dan pembelajaran yang terkait langsung dengan prodinya itu, dengan bidang keilmuan kita gitu ya. Jadi misalkan ini ada jurnal PGSD, nah berarti kita tidak bisa masuk karena kita SMA gitu. Jadi yang PGSD itu biasanya memang hanya dikhususkan untuk guru-guru yang pendidikan ke-SD-an. Sehingga Bapak Ibu harus mencari jurnal yang non PGSD, jadi yang pendidikan menengah dan pendidikan atas gitu. Jadi nanti tolong dilihat itu apa itu spesifikasi jurnal itu menerbitkan bidang ilmu apa saja. Sehingga kalau memang tidak cocok, ya kita jangan submit di jurnal itu. Kita harus submit di jurnal yang relevan supaya sekali submit langsung direspon, diproses oleh pengelola jurnal yang selanjutnya melalui proses review gitu ya. Jadi mungkin itu sebagai gambaran awal, sehingga sekarang ini kita akan simulasi Bapak Ibu ya, sehingga nanti yang bawa laptop silakan dibuka, mungkin yang tidak membawa bisa dilihat aja sambil dititeni ya. Nanti kalau yang lupa ketika sudah punya naskah bisa kontak kami, nah, akan kami layani. Jadi ada 3 jenis ini ya. Jadi jenisnya yang sekarang dijelaskan kemudian bisa
menerapkan sendiri, nanti silahkan diterapkan sendiri. Tapi yang ada kesulitan, nanti silahkan hubungi kami melalui Pak Ipung atau Bu Kepala Sekolah. Nanti bisa langsung kontak kami, korespondensi, dan kemudian Bapak Ibu akan kita bantu melalui Zoom meeting untuk proses submitnya dengan dasar alamat korespondensi atau email yang dipakai adalah email Bapak Ibu, termasuk laptop yang dipakai adalah laptop Bapak Ibu, supaya korespondensinya langsung terdeteksi itu atas nama Bapak Ibu sendiri ya. Itu Bapak Ibu ya secara gambar secara umum. Baik, sebelum nanti kita tanya jawab, sekarang simulasi dulu. Barangkali ya maksimal setengah jam lah kita selesai, nanti terus tanya jawab lagi mungkin juga 30 menit. Jadi ya mudah-mudahan ya jam atau pukul 14.00 sudah bisa kita akhiri gitu ya. Dan juga Mas Huda nanti mungkin bisa mencoba simulasi satu terbitan di mana coba kita upload artikel ya, artikel sembarang mungkin ya. Terus kemudian juga ada beberapa jurnal, coba kita browsing nanti, atau mungkin Bapak Ibu bertanya, saya disiplin ilmu ini misalkan fisika atau biologi, nanti yang cocok itu kemana nanti akan dipandu oleh Mas Huda. Monggo Mas Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kurnia Dewi SPD MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudidin MPD sekaligus Bapak Ibu guru yang saya banggakan yang sampai pada siang ini masih berkenan untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel pada jurnal bereputasi nasional seperti itu. Mungkin saya sedikit menerangkan aja Bapak Ibu terkait teknis. Kalau masalah terkait penulisan tadi Bapak Sudidin sudah menjelaskan bagaimana konteks daripada menulis sesuai dengan gaya selingkuh, mulai dari pendahuluan sampai dengan saran seperti itu. Yang pertama mungkin yang dapat saya sampaikan bagaimana tips dan triks submit artikel ke jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Tapi di sini mungkin saya konteksnya nasional saja ya Bapak Ibu, karena kalau internasional itu biasanya membutuhkan beberapa tahapan terkait dengan submission. Mungkin nanti diminta pakara, mungkin nanti diminta letter of clearance atau ethical clearance dalam penelitian. Kemudian nanti mungkin banyak, ada sekitar 7 atau 8 poin Bapak Ibu kalau di jurnal internasional. Mungkin terindeks ya, terindeks Scopus. Tapi kalau jurnal internasional yang biasa, yang free, malah akan lebih mudah karena kita hanya cuma submit jurnal yang sudah jadi yang disesuaikan dengan template. Jadi di sini mungkin saya sedikit memberikan tips dan triksnya terkait dengan submit artikel ke jurnal nasional bereputasi. Yang pertama adalah pastikan aneka macam tools, aplikasi yang wajib terinstall di laptop. Contoh Mendeley, baik Search maupun desktop. Kemudian ada Science Direct, biasanya di sini semacam database terkait penelitian apapun ada, baik pendidikan sains, pendidikan yang bersifat sosial, ilmu pendidikan dan sebagainya. Tinggal kita mengetikkan keyword saja ya Bapak Ibu. Misalkan kita meneliti tentang social science education, di situ pasti ada jurnal-jurnal rujukannya. Dan database-nya sangat lengkap sekali kalau di Science Direct. Dan Science Direct ini biasanya jurnal bereputasi yang diakui, biasanya bukan jurnal predator Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang keempat translator, kemudian ada Grammarly, kemudian yang keenam ada Turnitin. Jadi wajib biasanya kalau sebelum submit itu dicek tingkat similarity-nya, kemudian plagiasnya berapa persen. Biasanya maksimal ada jurnal yang minta tidak boleh di atas 20%. Jadi harus di bawah 20% baru bisa melakukan submission di jurnal seperti itu.
Baik Bapak Ibu, saya tidak melihat tadi di LED-nya, ternyata masih belum di HDMI ya, tadi masih TV. Terkait dengan aneka macam tools, biasanya ini kita harus punya Bapak Ibu. Jadi ini saya sedikit saja terkait dengan beberapa tools yang harus ada. Contohnya Mendeley dalam Ibu atau Bapak Ibu sekalian mengisi daftar pustaka itu langsung otomatis. Kemudian untuk Science Direct ini adalah database terkait dengan penelitian. Itu semua akan ada di situ nanti tergantung keywordsnya aja yang akan kita ketikkan, apapun itu ada. Sosial, sains, teknologi, teknik dan sebagainya itu banyak di database sciencedirect.com. Kemudian translator, Grammarly dan Turnitin. Jadi yang terakhir Turnitin terkait dengan tingkat plagiasinya. Biasanya jurnal-jurnal Sinta itu Sinta 2 dan Sinta 1 ya yang lebih ketat untuk similarity-nya mungkin tidak lebih dari 15 atau 20%. Dan biasanya antrinya lama Bapak Ibu terkait dengan jurnal Sinta 2 atau Sinta 1. Hanya saja nanti kalau seandainya untuk kepangkatan butuh cepat, mungkin ada beberapa jurnal yang kemudian kita lihat di arsipnya atau arsipnya itu berapa tahun sekali atau setahun itu berapa kali terbit di dalam jurnal, itu nanti kita lihat di webnya biasanya seperti itu. Nah ini salah satu contoh Mendeley-nya. Kita bisa ketik keywords-nya, ini mendeley.com. Nanti coba kita langsung ke websitenya ya Bapak Ibu. Mendeley. Nanti biar kalau sudah ada manuskripnya Bapak Ibu, paling tidak kita sesuaikan dulu gaya selingkuhnya seperti apa, kita pilih jurnal yang sesuai skop dulu. Nanti takutnya ketika kita sudah submisi tidak membaca aim dan skopnya, misalkan seperti yang dikatakan Bapak tadi, social science education, ternyata masuknya ke social science studies misalkan atau social studies, itu mungkin sangat cepat untuk di reject karena tidak sesuai dengan keilmuan. Karena apa? Karena ketika nanti ada artikel yang tidak sesuai itu masuk ke jurnal, itu akan menurunkan kredibilitas jurnal tersebut. Makanya beberapa reviewer tentunya akan melakukan peninjauan atau rejected terhadap artikel yang belum sesuai. Ini untuk Science Direct. Ini yang nasional ya Bapak Ibu. Tapi coba saya akan lihat. Nah ini mungkin untuk ini misalkan saya ingin memasukkan jurnal pendidikan Indonesia di Nusantara. Ini Sinta 4 Bapak Ibu sekalian. Ini ada M-Scope-nya. Jadi jurnal pendidikan Indonesia adalah media terintegrasi dengan tujuan untuk komunikasi berkelanjutan. Jadi bidangnya mencakup bidang penelitian pendidikan dalam proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, lingkungan belajar, pendidikan guru, teknologi pendidikan, pendidikan dalam lingkup agama dan pengembangan pendidikan. Jadi bersifat umum Bapak Ibu. Kalau kita lihat di arsipnya, misalkan nah ini dia untuk artikel terbitan yang terbaru. Itu bahasa Inggris ya Bapak Ibu, mungkin nanti ditranslatorkan kalau ini nanti menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian.
terkait dengan jurnal yang akan dituju. Masih ada juga yang bahasa Indonesia, ternyata ada 2 bahasa Bapak Ibu. Boleh menggunakan bahasa Inggris maupun menggunakan bahasa Indonesia. Di sini salah satunya pengembangan komik digital interaktif berbasis Canva untuk peningkatan hasil belajar siswa sekolah dasar. Coba kita download. Ini penulisnya dari Universitas Negeri Semarang. Bagaimana mulai dari tadi yang disampaikan oleh Pak Sukidi, di sini juga diterangkan bagaimana terkait dengan abstrak, mulai dari latar belakang, metode, temuan maupun implikasinya. Jadi ini untuk skupnya sangat luas, Bapak Ibu sekalian, boleh nanti bisa diterbitkan di sini terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih tingkatan bawah lagi. Kalau ini kan Sinta 4, ini coba karena ini belum memiliki Sinta kalau nggak salah ya. Ini biasanya bisa terkait dengan ini dia edukatif, jurnal ilmu pendidikan. Jadi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku. Kita lihat arsipnya di sini. Ternyata di sini 2024 terbit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali terbit Bapak Ibu. Jadi bisa untuk digunakan referensi terkait penelitian Bapak Ibu guru sekalian ketika ingin menerbitkan di jurnal ini. Jadi dalam 1 tahun itu terbit 6 kali. Jadi yang 2025 ini masih kelima, masih on progress. Coba kita lihat yang terkait dengan artikel-artikelnya. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia semua. Jadi ada 5 artikel, tapi masih on progress terkait terbitan kelima ini. Kita lihat salah satu untuk artikelnya. Semua penerbitan itu online. Iya, betul. Jadi semua online Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya mungkin tidak ada PDF di sini bisa pakai aplikasi seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada aplikasi yang seperti ini. Kemudian doi-nya kita copy. Misalkan di sini ada doi. Ini dia, kita copy, kita masukkan. Nanti ini masih baru Bapak Ibu. Coba kita terbitan yang lama, karena ini masih on progress, biasanya masih dalam bentuk yang baru ya. Kita lihat yang 2024. Contoh pengembangan aktivitas pembelajaran matematika pada bangun ruang bersejarah dengan menggunakan GeoGebra 3D AR. Bisa Pak. Berarti jurnal ini masih belum terindeks internasional.
Ini Bapak Ibu sekalian, jadi langsung ternyata ada terkait dengan downloadnya, karena memang setiap OJS berbeda Bapak Ibu. Ada yang ketika diklik judul itu langsung bisa keluar PDF-nya, tetapi tadi tidak, hanya keluar abstrak, finding, kemudian terkait dengan temuan baru kita download. Ini hasil downloadan terkait dengan gaya selingkung daripada jurnal ilmu pendidikan edukatif. Cara melihat gaya selingkungnya bagaimana? Bisa dilihat di template. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada artikel template. Jadi Bapak Ibu langsung di-download saja artikel template-nya, disesuaikan dengan, nah ini dia. Jadi kalau dulu masih dalam bentuk deskripsi harus sekian, pakai Times New Roman dan sebagainya, tetapi sekarang sudah dimudahkan untuk para peneliti, penulis, praktisi maupun profesional untuk kemudian bisa disesuaikan. Kita tinggal download saja. Nah ini dia. Pakai Microsoft Word. Nanti kita sesuaikan dengan judul atau artikel yang sudah kita buat. Nah ini dia sudah untuk. Jadi kita sesuaikan karena ini template yang sudah baku dari jurnal edukatif tadi. Semacam ini Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan berkenan untuk terbitan ke jurnal ilmu pendidikan di edukatif ini, nanti bisa langsung disesuaikan dengan template-nya. Untuk skopnya seperti apa? Skopnya tadi iya Bapak. Ada yang bukan perguruan tinggi, kayak kalau ini misalkan penerbit dia Bapak. Jadi dia bukan perguruan tinggi, tapi sudah Sinta 4 kalau misalnya ini. Ini untuk jurnal rumahindonesia.org. Jadi bukan perguruan tinggi Bapak. Ini boleh sekarang banyak asosiasi guru matematika, misalkan asosiasi LGMP membuat jurnal sendiri. Ketika ada kesulitan guru-guru mata pelajaran itu sulit menerbitkan di jurnal karena terlalu banyak mungkin dari peneliti universitas, bisa untuk memfasilitasi itu. Biasanya seperti itu. Ada juga yang dibikin sebuah badan hukum perusahaan Bapak Ibu, CV, PT, bikin penerbit di situ, salah satunya membuka untuk menerbitkan jurnal online seperti itu. Ini Sinta 4. Kalau nanti misalkan Bapak Ibu sudah ada artikelnya, mungkin nanti kita bisa eksekusi atau langsung bisa praktek ya Bapak ya, terkait mulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka ya Bapak. Kemudian nanti kita simulasikan untuk langsung submit. Sebenarnya kalau jurnal Indonesia sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kalau seandainya ingin submission, misalkan Bapak Ibu tinggal make a submission aja di sini. Kemudian kalau belum memiliki istilahnya username dan password, kita pilih register saja. Kita register saja. Iya, jadi nanti Bapak Ibu mengaitkan data diri, misalkan di sini given name, family name, affiliation, mungkin di SMA 1 Pesanggaran, country Indonesia, email, username, jangan lupa Bapak Ibu ini untuk, karena ini nanti melihat untuk Bapak Ibu revisi ketika ada dari reviewer, tolong untuk jurnal ini direvisi bagian pendahuluan, jadi bisa melihatnya itu dari sini Bapak Ibu. Jadi kita sudah menyetujui semuanya, baru nanti register. Kalau sudah ada username dan password, nanti akan keluar tempat untuk mengupload artikel kita. Kalau Indonesia cukup mudah seperti itu Bapak Ibu. Kalau jurnal-jurnal Scopus, mungkin saya sedikit sampaikan, jurnal internasional Scopus itu masih banyak tahapannya, panjang sekali.
Nah ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada banyak sekali yang harus persyaratannya, mulai dari cover letter, kemudian mulai dari yang anonimus, kemudian mulai dari kepakaran, kemudian dari biografi autor. Nah ini contohnya misalkan, nah ini dia biografi dikirim sendiri, khusus biografi. Kemudian untuk yang cover letter misalkan, siapa misalkan reviewernya, ada Profesor Kat Herke misalkan di The Social Science Journal, itu kita harus bikin surat terkait bagaimana jurnal kita dan sebagainya. Kemudian terkait dengan ethical clearance, ada juga ethical clearance. Kemarin kita bikin Pak, dibikinkan dari LP2M untuk bahwasanya penelitian itu melindungi etika penelitian, apalagi partisipannya adalah manusia. Jadi nggak boleh eksploitatif, nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada tekanan. Itu harus ada surat dari universitas. Kalau kita di universitas, pernyataan seperti itu, sehingga kredibilitas atau validitas terkait penelitian itu bisa istilahnya bisa diterima oleh reviewer jurnal tersebut. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau jurnal Indonesia sangat gampang sekali ketika Bapak Ibu sudah memiliki username dan password, itu tinggal memasukkan artikel Bapak Ibu di ruang yang sudah disediakan, kemudian submission. Itu aja sudah. Kalau di jurnal selesai, cuma seperti itu Bapak. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada ORCID ID, itu malah lebih bagus lagi Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa-mahasiswa sekarang semester 1 itu sudah bikin ORCID ID semua Bapak Ibu, karena terkait dengan keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian. Ada punya ORCID ID, apalagi Bapak Ibu ada institusinya, biasanya SMAN 1 Pesanggaran SCH.id ya, biasanya pakai Indonesia SCH.id, School of Indonesia, jadi ya pastinya bisa untuk create connect your ORCID. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah punya ORCID, biasanya masuknya langsung punya istilahnya dari nomor ID ORCID. Contohnya mungkin seperti ini. Ini Bapak Ibu ada ORCID ID-nya. Iya, ini dia. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan ini lebih cepat biasanya. Tapi menggunakan email juga nggak apa-apa Bapak Ibu, pakai Gmail atau Yahoo atau biasanya email sekolah biasanya bisa. Biasanya karena ORCID ID ini sudah terhubung ke penelitian-penelitian yang mendunia, istilahnya berbagai macam bidang ketika penelitian ini dilakukan oleh praktisi, oleh profesional maupun oleh peneliti seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait template, pada intinya OJS jurnal di Indonesia sama semua. Kalau melihat arsip misalkan, nah seperti ini misalkan, kita melihat di sini semua ada deskripsi jurnalnya bagaimana, ada IMN scope-nya bagaimana. Kalau di sini jurnal ilmu pendidikan mungkin tidak boleh di luar daripada bidang itu. Pasti juga rejected, nggak butuh waktu lama biasanya, 1 hari 2 hari langsung reject, biasanya dikasih untuk surat rejected seperti itu. Kemudian editorial team, reviewer, nah, seperti ini untuk tahapan jurnalnya. Kemudian apakah ini berbayar atau gratis Pak? Kita lihat kalau di jurnal ini ada yang namanya article processing charge, itu biasanya ada fee-nya yang harus dibayar Bapak Ibu. Atau artikel fee, biasanya seperti itu. Ini berapa bayarnya? Udah misalkan di sini bayarnya 550. Mungkin kalau penelitiannya bisa dilakukan lebih dari 3 orang ya mungkin lebih ini Bapak Ibu. Kalau kita biasanya dosen-dosen muda di kampus itu biasanya kalau bayar sekopus itu nggak mampu Pak, kalau bukan dosen yang senior-senior kayak Pak Sumiti ini. Jadi kita harus ngikut penelitian-penelitian yang senior-senior sehingga nanti ketika ada artikel processing charge ini ya kita bisa ikut namanya untuk mendapatkan Scopus ID seperti itu. Mohon maaf Pak Uga. Nggih. Izin bertanya. Untuk masalah bayar tadi, apakah itu mempengaruhi cepat lambatnya penerbitan? Saya pernah
miliknya UNY yang Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains itu saya ngirim 2019, diterbitkan itu 2021 karena saya nggak bayar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak siapa Bapak? Pak Sujud ya? Pak Cip ya? Oke. Jadi misalkan ini Bapak ada jurnal Cakrawala ini di UNY. Ini bagus Bapak. Ini Sinta 1 kalau gitu tapi sudah terindeks Scopus. Ini Bapak kalau kita submit sekarang ini open access Bapak berbayar juga ini. Kalau kita misalkan submit sekarang mungkin 2 atau 3 tahun baru terbit Bapak. Karena lamanya atau banyaknya artikel yang sudah masuk dan artikel itu sudah sesuai sebenarnya. Makanya kalau di luar Bapak Ibu sekalian itu nggak boleh ada konflik of interest. Misalkan Bapak Cip tadi punya kenalan di UNY, Pak tolong terbitkan jurnalku dulu misalkan seperti itu. Itu bisa Bapak sebenarnya kalau di Indonesia bisa. Jadi mungkin bisa cari jurnal yang arsipnya setiap tahun itu terbitnya lebih dari 3. Kayak tadi misalkan jurnal ini Bapak Ibu, nah edukatif ini ternyata per tahun 6 kali Bapak. Jadi dalam 1 tahun 6 kali. Mungkin ini bisa memperbesar peluang untuk terbitnya disesuaikan. Kadang ada yang jurnal artikelnya sudah numpuk banyak, ada jurnal yang butuh artikel untuk diterbitkan. Itu tergantung kredibilitas jurnal Bapak Ibu sekalian. Kalau seperti Cakrawala ini Bapak Ibu, kemarin kita tanya terkait dengan Cakrawala Pendidikan, kita sudah masukkan Pak, tapi 2 tahun lagi baru terbit. Ya nanti untuk BKD dan lain sebagainya kita juga nggak nutut Bapak Ibu, karena per 6 bulan sekali atau 1 semester sekali kita harus BKD. Kalau terbitnya nanti 2 tahun sekali berarti kita harus cari alternatif jurnal yang di situ mungkin ya kalau bisa free kemudian cepat terbit seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu kalau misalkan saya nggak tahu kalau di guru Bapak Ibu harus terindeks Sinta 1 sampai 6 atau jurnal apapun itu bisa untuk kenaikan pangkat. Contoh misalkan di IJMMU ini Bapak Ibu. Ini jurnalnya multikultural Bapak Ibu, pendidikan boleh, kemudian sosial boleh, kemudian ekonomi boleh, sains boleh, matematika boleh. Ini Bapak Ibu, antropologi, sosiologi, psikologi, politik, manajemen, ekonomi, law, history, banyak ini Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau nanti educational research, penelitian pendidikan, ini kalau seandainya mungkin tidak berpengaruh terhadap kenaikan pangkat Ibu, misal ya, ini terindeks Scopus, terindeks Copernicus internasional dan ini di Jerman. Mungkin Bapak Ibu kalau submit sekarang bulan-bulan Oktober, misalkan Oktober, mungkin nanti bisa November bisa terbit. Karena di sini ternyata jurnalnya tiap bulan itu terbitkan Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun itu 12 kali terbit. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini yang tahun 2024. Mulai dari Januari sampai Desember. Ini yang memungkinkan mungkin kalau nggak ada kriteria jurnal khusus, misalkan untuk kepangkatan guru misalkan harus Sinta misalkan. Tapi kalau tidak harus Sinta bisa diterbitkan di sini Bapak Ibu. Terkait educational research pasti diterima di sini. Dan ini jurnal terindeks Copernicus, banyak sekali indeksnya nih. Juga bukan jurnal Predator. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengalaman kami terkait dengan penelitian untuk pengajuan guru besar Bapak. Ternyata setelah guru besarnya turun Bapak Ibu, SK profesornya turun, ternyata jurnal yang diajukan tadi sudah discontinue, sudah predator. Istilahnya di jurnal tersebut sudah tidak bisa diakses lagi. Banyak juga jurnal yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya mungkin bisa memilah dan memilih jurnal tingkat istilahnya reputasi jurnalnya biasanya itu harus penting. Biasanya ada jurnal yang memang mohon maaf Bapak Ibu bukan meningkatkan kualitas penelitian tetapi hanya untuk untuk fee jurnal, untuk menumpuk betul mencari keuntungan seperti itu. Makanya harus dilihat Bapak Ibu, kalau ada jurnal yang mulanya terbitnya 10 jadi 100 misalkan, ini perlu diwaspadai karena biasanya di tahun berikutnya itu pasti discontinue atau tidak diakui lagi jurnal tersebut untuk menaikkan pangkat dan sebagainya. Jadi ada alternatif Pak Cip ini untuk International Journal of Multicultural and Multi-Religious Understanding. Ini AMN scope-nya juga educational research. Riset pendidikannya apa aja? Sains, sosial, kemudian teknologi pendidikan, kemudian ilmu pendidikan boleh di sini. Mungkin kalau nanti submit Bapak awal Oktober, November atau Desember bisa langsung terbit.
Kalau mungkin tidak ada persyaratan khusus untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu guru, misalkan harus Sinta di dalam negeri. Kalau harus Sinta berarti cari yang Sinta 6, Sinta 5 yang terbitannya lebih banyak, contohnya tadi dalam 1 tahun makan. Mungkin itu Bapak. Mungkin nanti ada terkait dengan artikel yang sudah jadi Bapak Ibu, nanti kita buatkan registernya sekaligus submit Bapak terkait dengan submit artikel. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu ya, jadi dari pertanyaan Pak Cep tadi, ini ternyata untuk jurnal-jurnal itu memang tadi Pak sesuai dengan gaya selingkung Pak. Jadi termasuk pembayaran Pak. Jadi memang ada jurnal yang memang semuanya diperlukan sama Pak. Jadi seperti kemarin di UNY ya Mas, jurnal pendidikan ekonomi itu semuanya diperlukan sama Pak prosesnya. Artinya kalau memang submit kemudian dinyatakan diterima, itu kita proses review, kemudian direvisi. Setelah direvisi kita kembalikan. Setelah itu dinyatakan accepted, artinya diterima Pak ya. Setelah diterima ternyata kita harus ke ada istilah proofreading. Jadi proofreading itu bayarnya Mbak. Jadi ternyata itu memang tadi jurnal itu sudah kayak perusahaan Mbak sekarang Mbak. Jadi kalau perguruan tinggi itu kan nggak boleh narik Mbak. Ya ternyata ada calonnya atau pihak ketiga Mbak. Istilahnya subkontraktornya. Jadi ini yang mentranslate bahasa Inggrisnya, yang melengkapi dokumen-dokumen lain-lain lah ini Pak ya. Dan ini namanya proofreading. Kita bayarnya di situ Pak. Jadi ini proses yang reguler tadi Pak ya. Nah dan setelah itu kita baru ini tidak usah bayar sudah Pak. Jadi justru di proofreading itu kita kenanya Pak. Dan itu sama gitu ya. Jadi kalau sudah di proofreading itu sudah accepted, sebenarnya sudah diterima Pak. Tapi dengan syarat kita harus bayar proses untuk menjadikan manuskrip tadi dalam bentuk jadi. Itu ternyata proofreading ini yang mereview lagi, yaitu kita kemarin yang Sinta 2 itu 3 juta berapa gitu ya, jadi ini malah yang Q1 dengan saya dengan Pak Uda itu malah 25 juta Pak biarin Pak. Bayarnya 25 juta, baliknya 21 Pak. Jadi insentif tadi ternyata masih kurang Pak. Nah itu gambarannya seperti itu, tapi ini kan bisa untuk kenaikan pangkat dan sebagainya gitu, termasuk untuk mendapatkan hibah dan sebagainya, itu bisa sebagai senjata gitu. Jadi kalau di luar memang lebih murah, lebih mahal gitu. Jadi ada yang itu Pak ya, ada yang reguler, bayarnya seperti prosesnya gitu ya, artinya semuanya di flat, semuanya sama. Ada juga pihak pengelola jurnal yang proofreading tadi Pak ya, yang itu biasanya kemudian nego. Jadi Bapak bisa bayar sekian misalkan ya, tapi dengan syarat yang flatnya misalkan 2 juta nanti nambah 1 juta, tapi akan kita terbitkan pada penerbitan bulan depan misalkan gitu Pak. Kalau enggak penerbitan tahun depan. Jadi itu variasi sekali Pak. Jadi tapi kalau untuk jurnal-jurnal yang untuk kepentingan Bapak Ibu ya, mungkin Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 masih ya, mungkin itu cepat dan murah ya, paling 250.000 gitu Pak ya. Ya, Sinta 4 500 apa berapa Pak? Berapa? 500-an ya, pokoknya Sinta 4 500, di kita itu JPE itu 300 Pak, Sinta 4 300. Jadi kalau Bapak Ibu saya kira Sinta 4 5 6 tidak masalah Pak ya. Sinta 6 itu malah gratis kayaknya ya. Malah mencari artikel itu Pak kalau Sinta 6 Pak. Makanya nanti tergantung Bapak Ibu. Kalau Pak saya ingin yang gratis,
Ya kita carikan Sinta 5, Sinta 6 yang gratis gitu Pak. Jadi pilihan lah itu Pak ya. Jadi kalau kepentingannya Bapak Ibu guru memang katanya Bu Dewi tadi ber-ISSN semua jurnal yang online, saya kira nanti bisa kita lacak itu ber-ISSN. Artinya di sana ada Sinta sekarang, kalau dulu itu akreditasi, sekarang namanya Sinta. Nah Sinta itu Sinta 1 sampai Sinta 6 sekarang. Jadi itu melalui proses akreditasi yang nanti kita bisa melihat di jurnalnya itu Sintanya berapa. Kalau di luar negeri atau jurnal internasional itu ada jurnal internasional biasa, ada jurnal internasional berindeks, dan ada jurnal internasional bereputasi. Mungkin Bapak Ibu bisa juga kita bantu kalau ingin agak gagah jurnal internasional gitu Pak ya. Nah, ada juga yang gratis ya. Oh ya, ini gratis ya. Jadi kalau kita yang di dalam negeri nggak ada dis Pak. Yang ada dis itu yang Scopus ya. Yang Scopus itu yang kena dis itu untuk dosen-dosen yang senior, kelompok saya ini Pak yang kena dis. Jadi kalau Bapak Ibu Sinta itu paling-paling turun levelnya Pak. Misalkan Sinta 4 pengelolaannya jelek, turun level menjadi Sinta 5 gitu. Jadi Sinta itu maksudnya Sinta 1 itu yang paling bagus, Sinta 6 itu yang paling belum bermutu itu Pak, baru lahir ya. Jadi jangan dibalik Pak, jadi Sinta 6 itu bukan yang terbaik, tapi justru Sinta 6 itu yang paling rendah, yang baru terbit itu Pak ya, belum diakreditasi. Nanti kalau diakreditasi jadi Sinta 5, Sinta 4 gitu. Jadi terus dievaluasi oleh kementerian gitu ya. Itu Bapak Ibu ya, sehingga masih banyak yang gratis. Jadi kalau ingin yang gratis monggo. Tapi kalau ingin agak yang bonafit tadi Sinta 4 itu sudah lumayan, itu sekitar ya 300 sampai 500. Kalau Sinta 3 ini ya sekitar 1 jutaan ya. Sinta 2 kemarin sekitar 3 jutaan. Sinta 1 bisa 5 juta itu Pak ya kontribusinya ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru saya kira ambil aja Sinta 4 ke atas, 4, 5, 6 itu, atau jurnal internasional biasa yang gratis Pak. Jurnal internasional juga ada yang bayar, mari yang terindeks itu rata-rata 800 sampai 1 juta sekian gitu Pak ya. Kami pun juga macam-macam Pak, yang tergantung kepentingan lah. Kalau kepentingan beban kinerja dosen ya jurnal internasional biasa itu ya. Atau jurnal Sinta kalau di kita minimal 4 ya Mas ya. Ya minimal 4, 3, 2, 1. Ya kalau dosennya masih baru-baru itu bolehlah 5, 6 yang masih latihan itu gitu Pak ya. Itu Pak ya gambarannya. Jadi nanti proses simulasi untuk ini kan sudah mulai ada bayangan gitu ya. Sehingga nanti kalau ada kesulitan kita zoom bareng-bareng untuk submit artikel yang Bapak Ibu miliki. Atau sekarang ada yang punya nggak Bapak, saya sudah siap artikel, tolong disubmit. Nah kita bareng-bareng submit itu. Tapi yang nasional tadi prosesnya singkat 2 tahap aja Bapak ya. Jadi yang pertama tahap mengisi identitas, yang kedua langsung tahap submit. Dan submitnya yang nasional ini gelondongan Pak. Ya jurnal dari pendahuluan sampai daftar pustaka tadi langsung bisa kita submit jadi 1. Sesuai template-nya biasanya begitu. Tapi kalau jurnal internasional yang Scopus, wah itu tidak selesai 3 jam ya. Submitnya satu-satu termasuk tabel itu disubmit sendiri. Jadi penulis sendiri. Jadi memang lebih rinci dan lebih rigid gitu ya. Untuk, ya saya kira kita tidak kesana lah, kita yang ringan-ringan ini aja. Jadi kalau petinju kelas bulu lah ya Mas ya. Tapi kadang ada jurnal yang disilakan enggak ada. Gimana Pak? Ada yang jurnal disilakan itu apa dijamin? Belum tentu juga Pak. Makanya Bapak Ibu kalau kirim mungkin supaya ingin cepat itu bisa kedua atau 3 Pak. Jadi langsung submit 2 atau 3 jurnal Pak. Tidak apa-apa. Nanti kalau 1 sudah dinyatakan accepted,
yang lain dikirimi surat untuk mencabut dari jurnal yang sudah, artikel yang sudah pernah dikirim. Bisa Pak, kami biasa seperti itu. Sehingga yang penting ya kita kirim ke 2 atau 3. Ya, untuk cadangan. Jadi yang 2 dikirim Pak, harus kirim surat supaya tidak diproses gitu Pak. Itu Bapak Ibu ya. Ini pengalaman. Wasit tanam ada yang bayar juga. Nah, ternyata ada yang bayar. Mana Mas? Oh ya, 100.000 kok. Kan murah Pak, sertifikasi berapa? Enteng ini guru-guru ya. Isi tanam ini lengkap Pak sebenarnya kalau kita mau melacak itu banyak Pak sudah Pak. Jadi semuanya jurnal itu sekarang terakreditasi. Cuman ada Sinta 1, Sinta 2 gitu loh Pak ya. Kayak nanti kan perguruan tinggi itu juga semuanya terakreditasi, tapi terakreditasi apa gitu ya. Bahkan yang akan datang ini hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi perguruan tinggi seperti itu ya. Sinta ini semuanya sekarang yang penting didaftarkan di Sinta sudah masuk terakreditasi. Jadi lebih enak Pak. Kalau dulu kan ada terakreditasi, ada tidak terakreditasi gitu. Jadi belum tentu Pak ya, meskipun ke Sinta 6 kalau enggak relevan ya enggak dimuat dengan redaksinya gitu Pak. Mungkin yang lain Bapak Ibu yang belakang kayaknya pengen tanya. Oke, Mas. Mas apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak? Oke, perkenalkan Pak, nama saya Rendra. Saya kebetulan juga mungkin tetangga Pak Zulfidin. Lah, dia Mai. Taman Agung Pak. Taman Agung. Loh, Taman Agung ini pasar sampai jadi cerita gitu. Karena kalau sama-sama satu daerah itu penasaran rasanya kayak dulu diri. Yang rumah paling buai. Gerakan beras sebelum pulang Pak. Beras. Dari Sumber baru Pak. Sumber baru Pak. Oh Sumber Baru. Taman Agung Curek berarti ya? Oke, kepagian. Oh situ itu ya. Gula-gula Pak. Gula sama Pak. Ada pendidikan haji. Oke, monggo. Baik Pak, untuk pertanyaannya sebenarnya lebih ke mohon arahan saja Pak. Jadi saya memiliki sebuah tulisan yang mana tulisan ini sudah saya cek ke Turnitin, insya Allah sudah persentase plagiasinya sudah di bawah 20%. Bagus. Kemudian sebelum saya menyelesaikan tulisan ini, saya melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu dalam bentuk PTK, di mana penelitian pendahuluan saya ini kebetulan alhamdulillah sudah terbit di Sinta 3 di ID Guru Jogja. Nah, tulisan saya ini terkait dengan pengembangan model pengembangan itu Pak, pengembangan Tidak penelitian pengembangan berarti ya? pengembangan terkait dengan learning management system. Oh LMS-nya. Di mana yang saya kembangkan LMS-nya dan juga kontennya. Di mana penelitian pengembangan ini setelah selesai proyeknya saya lanjutkan ke eksperimen. Nah, gambaran saya Pak, saya mohon arahannya. Satu tulisan ini kan ada 2 cabang dari eksperimen dan juga pengembangan. Apabila ini saya pecah, kemudian untuk pengembangan saya buat menjadi satu artikel, kemudian untuk setelah jadi pengembangannya, produknya, kemudian saya eksperimenkan menjadi satu artikel lagi. Apakah bisa seperti itu Pak? Oke, sudah Pak. Sambut. Sampai kok kayak dosen itu ya? Dosen ya, Angin ya? Dosen Pak. Apa? Dosen. Dosen. Di UGM. Hampir UM. Oh S2-nya? Oh UM, ya sudah. Lah iya kok.
Hebat ini sudah ya. Jadi kayak dosen ini sudah ini, jadi bagus ya. Dan ini artikelnya ketemu ini Mas. Nah itu Pak. Jadi luar biasa, kemarin juga penelitian tentang ini Mas ya, itu didanai 60 juta nih dari UNED itu ya. Persis punya jenengan itu ya. Jadi yang pertama mengembangkan LMS, kebetulan PPG itu kan LMS itu ya. Jadi saya mengembangkan LMS di SMK Mas. Ya pasti jenengan kan tadi sudah ya, satu pengembangan LMS-nya, jadi risetnya riset pengembangan itu ya. Itu sudah urutannya itu aja dijadikan artikel ya, jadi tahap-tahapannya riset pengembangan tadi ya. Yang kedua jenengan kan mau dieksperimenkan ya. Jadi istilahnya itu kalau dieksperimenkan itu berarti kan eksperimen kelas yang pakai LMS dan kelas yang tidak pakai LMS kan begitu ya. Itu ada dua pilihan Mas. Jadi kalau saya kemarin itu tidak pengembangan, tidak eksperimen ya. Tapi saya mencari ini apa ya, optimalisasi LMS itu saya lihat dari model pembelajarannya. Jadi LMS itu karena jurnal internasional ternyata tidak suka atau tidak mau yang penelitian yang tahapan. Jadi harus penelitian yang model pembelajarannya. Jadi model pembelajaran PBL dengan menggunakan LMS, akhirnya saya begitukan. Jadi judulnya saya buat optimalisasi PBL dengan menggunakan LMS. Nah itu ternyata kita publikasi di jurnal internasional Scopus gitu ya. Jadi Mas bisa dua Mas ya. Jadi bisa eksperimen tadi. Yang kedua karena ini sebenarnya kan sudah diterapkan itu LMS tadi. Sehingga kalau tidak diterapkan lagi berarti harus di sekolah yang berbeda eksperimennya. Tapi kalau di sekolah yang sama tapi bisa optimalisasi model pembelajaran dengan LMS gitu aja. Sehingga tinggal pilih ya Mas. Yang artinya penelitian yang pertama tadi kan LMS-nya ini sudah jalan gitu ya. Penerapan LMS, pengembangan LMS-nya sudah jalan. Yang kedua tadi bisa milih yang kalau sekolahnya sama itu optimalisasi model pembelajaran dengan LMS. Tapi kalau ingin sekolah yang bereksperimen, sekolahnya yang berbeda. Jadi begitu aja ya. Jadi bagus itu ya, bisa jadi dua artikel gitu ya. Ini persis dengan punya saya gitu. Nah itu jadi ini memang cara berpikirnya sudah maju. Jadi tonggol ya. Memang Konjur ini pinter-pinter memang ya. Dulu kalau tidak salah ada guru yang di sini namanya Pak Toto. Nah itu, aslinya Ciluring juga itu ya. Nah pinter juga ya. Katanya guru seni yang penuh inspirasi gitu ya. Ada lagi namanya Pak Taji. Sudah pernah juga ya, itu guru sejarah yang dulu pernah jadi dosen di IKIP PGRI Jember gitu ya. Itu Pak Taji banyak juga ya dari Ciluring yang ngajar di sini. Gitu. Sekarang ada apa itu Bu Fitri? Bu Fitri. Mana Bu Fitri? Ciluring mana? Alah, malah Kristus. Betul lah pulau ini baru. Iya pinter macam medok ya. Cemedok SD itu mana ya Bu? Oh daerah Lubang Buaya. Oh, tengah ya, jalur tengah ya. Oke ya, jadi itu Bapak Ibu ya Mas ya, nanti tinggal submit aja, berarti sudah nggak ada masalah ya. Tinggal yang kedua dibuat eksperimen atau dibuat optimalisasi tadi, jadi dilihat penerapannya saja kayak apa, tapi model pembelajarannya bukan LMS-nya gitu ya. Oke.
Nah, sudah ini dapat 2, sudah tidak perlu dipandu kali Mas, sudah ya, sudah. Oke ya. Yang lain, ya ini sudah ternyata ada gitu ya yang publikasi ya. Kok tidak dilaporkan ke Bu Kepala Sekolah kan? Oh, diam-diam. Ternyata konangan ya sekarang ya nanti ya. Oh ini, oh ketika S2 ini ya? Nah sekarang dijadikan LMA ya, model pembelajarannya nanti ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Nah ini kurang 10 menit. Bapak sampingnya biasanya sampingnya kan ketularan ya. Ya saya kira ini kan guru-guru yang masih muda-muda ya Bapak Ibu ini ya, masih muda-muda. Dulu ada Pak Cip itu pensiun juga ya sini. Ini kan Pak Cip juniornya ya berarti ya. Oh, ada Pak Cip senior kan mahasiswa S2 saya itu dulu ya. Nggak tahu yang ibu-ibu itu siapa ya mahasiswa saya ya? Enggak, yang kemarin jadi mahasiswa saya pernah ini. Bu Endang, iya Bu Endang. Belum pensiun ya? Oh sudah juga. Oh ya sudah lama berarti saya ini. Ya nanti setelah ini ya jadi mahasiswa saya S2 di FKIP. Di FKIP itu ada S2 ya RPL tadi, jurusan prodinya pendidikan matematika, pendidikan IPA, dan pendidikan IPS S2-nya ya. Nah ini sudah ada lagi pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris. Nah termasuk ini yang sudah mau urut pendidikan bahasa Indonesia. Kalau Mas Hendra mau S3 ada juga prodinya apa Mas? Nah, itu ada S3 pendidikan IPA dan ada S3 pendidikan matematika. Mungkin bisa masuk IPA-nya Mas ya. IPA apa IPS termasuknya geografi? Oh IPS ya. Ya IPS-nya belum ada pendidikan IPS. Nanti mau saya ajukan di S3 pendidikan IPS gitu ya. Oke, jadi bagi yang muda-muda ya bisalah ambil jalur yang RPL ya, nanti kuliahnya cuma 1 semester dan yang 1 semester langsung tesis gitu ya. Oke cukup Bapak Ibu? Pas? Nah, silakan Bapak Ibu kalau ke Jember mampir ya. Alamat saya di Jalan Tawamangu. Jalan Tawamangu nomor 190. Di kota tidak ada RT Bu. Jalan Tawamangu 190 ya. Tegalgede. Nah, oke lah. Desanya Tegalgede, kecamatannya Sumbersari. Nah, Jember itu ada Tegal Besar dan ada Tegal Gede. Saya ini masuk yang Tegal Gede. Saya tidak tahu Jember itu kok bedanya besar dan gede itu apa gitu ya? Gede bahasa Jawa Pak. Oh, gede bahasa Jawa dan besar. Ternyata beda. Di Jember juga ada Sumber Jambe dan Sumber Pinang. Ya, Jambe dan Pinang itu beda. Pinang dengan orang Madura itu ruwet itu ya. Ada yang Madura sini? Siapa yang Madura? Kopi Dewi Madura itu. Betul ya. Ruwet orang Madura. Saya ini pernah penelitian di Sampang. Ketika saya bikin angket ya. Ketika bikin angket, kemudian angket kan ada identitas Pak ya, nama Saiful Bakri, umur 55 tahun,
pekerjaan pedagang. Begitu jenis kelamin itu tanya, Pak ini ditulis apa digambar Pak? Gak jelas nih Pak Syaiful Bakri. Kesak karepmu Pak. Jadi tapi aman ya SMA Sanggar ya. Tidak terlalu banyak demo. Ya, karena kan dekat dengan Tumpang Pitu gitu ya. Saya kemarin kan penelitian konflik Tumpang Pitu itu ternyata seru juga ini di Tumpang Pitu sekitarnya ini. Jadi saya khawatir itu merembet ke sini gitu, sehingga orang tuanya karena biasa demo, dikit-dikit demo gitu ya. Nah, sehingga memang harus ada orang yang kuat. Berarti benar itu ya kalau kepala sekolahnya orang Madura, jadi berani. Mungkin perlu dipertahankan itu Bu Dewi kepala sekolah di sini. Apa menguat atau menguatirkan? Ya, saya kira itu Bapak Ibu ya. Cukup ya. Oke, jadi saya kira itu Bapak Ibu, silakan nanti menghubungi saya itu ya. Oh ya, nomor HP-nya 0816 5354 88. Nah, 10 digit ini ya. Dari orang belum punya HP sampai semuanya punya HP. Nomor saya tetap, karena saya memang laki-laki itu harus konsisten Pak ya. Nah, kalau Pak Rasad tadi istiqomah, saya konsisten ya. Nah, jadi laki-laki konsisten. Yang nggak konsisten kan ibu-ibu ini ya. Perempuan itu selalu nggak konsisten ya. Konsisten apa enggak Bu? Kemarin itu ada orang yang tadi driver saya itu punya pacar anak Banyuwangi. Nah, karena driver, kemudian dia itu ternyata ditinggalkan dengan pacarnya. Itu kenapa Mas? Iya Pak, karena ada laki-laki lain yang dia itu jadi polisi. Nah, ternyata begitu mudah ke lain hati gitu loh ya. Nah, kalau laki-laki kan konsisten gitu ya. Satu ya satu. Nah, satu di sana, satu di sini kan gitu ya. Cok di sini Bu ya. Oh iya Pak Uda. Oke, ini nomor HP-nya Pak Uda ya. Kalau ke Jember bisa mampir Bapak Ibu ya. Bisa komunikasi baik melalui HP, melalui Zoom. Bisa datang ke sana, sambil ngobrol dan sebagainya. Pokoknya kita niatnya silaturahim gitu, oke? Ini Bapak Ibu, saya kira itu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu puas gitu ya. Meskipun saya bukan alat pemuas gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menghasilkan ya produk penelitian yang dipublikasikan di jurnal gitu ya. Nah, jadi harapannya tadi sudah muncul satu dan itu bisa dijadikan contoh ya nanti untuk yang lainnya, bisa dijadikan suri tauladan gitu ya sebagai template ya. Mas Rendra nanti bisa mengimbaskan pengetahuannya itu kepada yang lainnya gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saya Bapak Ibu. Ini terima kasih Bapak Dr. Sukidin dan Pak Huda. Sebagai penutup dimohon untuk foto bersama. Ini ibunya kok pas nggak ada. Tadi ibunya kena chat dari Pak Kacau. Coba ngapunten bisa dulu sebentar nih, saya panggil ibunya dulu. Oh ini Bu. Alhamdulillah ini Pak orang Madura Pak. Oke Bu, jadi kegiatan alhamdulillah ternyata langsung sudah ada yang
ini jurnalnya sudah terupload ya. Nanti diberi hadiah sepeda Bu Dewi. 50. Malah sudah habis punya Rendra. Tapi nggak ngomong. Iya, Bu. Iya, barusan. Tambah 100, Bu. 100, Bu. Tambah aja 100. Hadiah 100.000 aja. Iya. Ya, Bapak Ibu, kita sebentar sejenak kita lihat lagi siapa yang jurnalnya sudah naik di Bapak ya di sekitar 3. Ada ternyata. Siapa ini kira-kira?
Maju Maya, Maya. Nah ini dia atas nama Ibu Kurnia Dewi, Best Practice Chairman of Musyawarah. Hadiahnya apa Bapak Ibu? Hadiahnya Ibu Pak Mungkin. Mas Pami ada katanya ya Bu. Apa Pami Bu? Ini kan ngomong dewe lho. Mas Pami iki ayo kan. Kabeh skripsi kan dikenek niki to, Pak. Oh, jadi lari ya. Ini Bapak Ibu, dan sebelum kita tutup dari Mbak Maya Safi. Monggo Pak Dr. Zulkifli bisa dikomentari ini. Nah, coba di atas Pak Udan. Oh, itu internasional serial sintetik. Nah ini ternyata kan diam-diam sudah publish ini Bapak Ibu ya. Jadi kan tinggal menjadikan ini sebagai budaya gitu. Jadi kalau bisa Banyuwangi itu senternya itu ada di Semandar sini gitu. Jadi publikasinya. Jadi mungkin biar menjadi kejutan. Tapi ini secara teritorial di desa tapi kok pikirannya kutho kan gitu. Jadi ini bagus, saya pikir ya. Ada yang matematika, memang bidang studinya matematika ya Bu ya? Iya Pak. Ya, jadi gimana Sinta 4 ya? Ya Sinta 4, ada tadi yang Sinta 6, ada Sinta 3, punya Bu Dewi tadi, Univa? Sinta 3 juga ya. Jadi ini sudah awal yang baik, saya kira Bapak Ibu jangan disembunyikan ya kemampuannya sehingga bisa apa? Tadi submitnya itu bisa minta ini Mas Rendra, kemudian Bu Maya dan sebagainya gitu. Jadi bisa satu sama lain itu saling membantu, saling bau-bau ya. Jadi ini harapannya tradisi seperti ini saya pikir perlu dikembangkan dan kalau bisa penelitian itu tim. Jadi jangan sendiri itu. Mungkin
guru sini sama-sama guru matematika tidak apa-apa, atau dengan guru lain juga tidak apa-apa ya, dengan guru sekolah lain maksudnya. Jadi supaya lebih lebih meluas lagi gitu ya. Jadi saya sendiri juga ketika menulis bisa dengan perguruan tinggi lain, seperti tadi dengan Pak Basrowi tadi juga salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Saya kemarin menulis tentang bus marketing, tentang pariwisata juga dengan teman dari Vietnam gitu. Jadi tidak hanya nasional tapi juga internasional. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa diawali tim ya. Jadi supaya kalau kita ada kesulitan itu ada yang saling mengisi gitu. Jadi kalau siapa yang dianggap cocok untuk berpartner, bekerja sama, berkolaborasi, bisa kita jadikan tim. Jadi tidak hanya 2 orang, ya kalau perlu 3 orang, 4 orang juga tidak apa-apa. Jadi mungkin kebiasaan kerja sendiri menjadi kerja tim, kebiasaan karyanya dibaca sendiri menjadi dimaklumatkan, jadi diberitahukan pada orang lain supaya ada diseminasi pengetahuan atau penyebarluasan pengetahuan. Saya kira itu Pak ya. Bagus sekali, ternyata cukup dinamis ya. Bu Erna itu guru mana? Angkat tangan Bu Erna. Bapak Ibu, tolong nanti yang Bu Maya, Pak Rendra, Bu Erna, nanti ISSN-nya itu bisa dikirimkan ke Mas Bobi ya, untuk dilaporkan ke Capdim. Buka pintu Pak tuh. Lagi ada tulisan jalan ajar kepada Arif kali Dian Bahtiar.
Alhamdulillah Bapak Ibu tuntas sudah kegiatan kita hari ini. Nanti sebelum Bapak Dr. Sukidi MPD bersama dengan Pak Uda meninggalkan SMA Kesadaran, nanti kita foto bersama-sama setelah acara ini ditutup. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu langsung tutup di sana aja di tangga itu. Iya, nggak apa-apa. Berarti di sini,